Ayo, siap. Aduh. Wala quwata illa billah. Ya baik, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama gua, Wididi HD. Jadi apa kabar kalian semua? Apakah kalian baik-baik aja? Gua harap kalian baik-baik aja ya, biar selalu bisa nontonin channel gua. Pada video kali ini, gua bakal bikin vlog, yaitu tentang Yamaha NMAX ini. Gimana kalau misalnya kalian beli Yamaha NMAX buat dipakai harian? Dan sekarang di tahun 2024 ya, apakah seenak itu atau enggak, worth it atau enggak? Di sini gue bakal bahas semuanya. Nah, yang pertama dari segi harga dulu deh. Untuk harga NMAX ini gue juga kurang tahu berapa, tapi kalian bisa lihat di OLX ya. Dan untuk yang gue pakai ini adalah NMAX Old atau generasi pertama, entah kedua ini. Kalau gak salah tahun 2016 ini deh. Apa tahun berapa ya, lupa. Terus di sini gue bakal menjelaskan yang pertama setelah harga itu ya. Untuk harganya itu cukup terjangkau buat Matic harian 150 cc ya teman-teman, diingat ini udah 150 dengan bagasi yang besar, jok yang tebal, terus panjang juga, lebar ya, dimensi bodi yang cukup lebar juga. Dan apa nih, untuk konsumsi bensin yang lumayan irit menurut gua setelah gua pemakaian pribadi dari Honda Beat Karbu sama Yamaha R25 teman-teman. Cuman kalau misalnya kalian sering pakai Vario, sering pakai Supra, sering pakai apa lagi, pokoknya motor-motor yang irit bensin, ketika kalian pakai Yamaha NMAX pasti ngerasanya lebih boros, walaupun hanya sedikit, tapi pasti lebih kerasa teman-teman, dibanding kalian pakai motor sebelumnya. Kalau misalnya kalian pakai Vario kayak gini, Vario 150, Vario 125 old, new, itu bisa sampai 55 km per liter. Sedangkan untuk Yamaha NMAX ini cuman dapat di angka 40 kilometeran, mentok-mentok 45 deh menurut gue. Iya, jadi untuk NMAX Aerox itu sama aja kayak gitu konsumsinya. Kalau misalnya dibandingkan dengan Yamaha X-Max, ya jelas lebih worth it Yamaha X-Max untuk konsumsi bensinnya teman-teman. Di sini gue bakal ngisi bensin dulu ya. Oke. Siap. Punten teh. Lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi. Jadi tadi kan bensinnya sisa 1 ya teman-teman. Gue juga nggak tahu pastinya berapa, dan untuk tangkinya kurang tahu. Tapi untuk data pastinya ada di Google ya. Dan setelah gue isi 25.000 pertama itu sekitar 2 literan ya. 2 liter itu dapat 3 teman-teman. Yuk. 2 liter itu dapat 3 bar. Oke, lanjut. Halo, diliatin gak nih? Wede, diliatin ciwi-ciwi walaupun naik NMAX. Ya, jadi selama kalian pakai proper, pakai helm full face ataupun half face, pakai sarung tangan, ini gue mau kemana pak? Nah, kalian pasti bakal dirilik orang karena kalian bagus gitu berkendaranya. Nah, jadi kita bahas segi desain dulu. Nah, untuk Yamaha NMAX Old ini adalah motor impian gua juga sebetulnya. Apalagi pas pertama rilis ya, gua sama si Frisan itu yang punya Aerox apa ya, 2021, dulunya sebenarnya pengen Yamaha NMAX sama gua. Jadi ketika pertama awal rilis ini motor, gila, ada motor bagus kayak gitu ya. Yang pas gua lirik kan, NMAX itu ya walaupun kayak jet ski kan, tapi secara desainnya itu cakep banget teman-teman, proporsional, dan lebih oke sih menurut gue untuk NMAX Old ini ya. Karena kenapa? Speedometernya itu proporsional, dari windshield, dari lampu depan belakang nggak terlalu berlebihan, dan body-bodinya juga pas, gak terlalu kegedean gitu menurut gue ya, dibanding NMAX New. Karena gue kurang suka juga sih untuk Yamaha NMAX yang terbaru ataupun terbaru lagi yang sekarang turbo ya.
Desainnya agak kurang menurut gue ya. Tapi untuk masalah desain itu balik lagi ke selera teman-teman. Kalau gue lebih prefer NMAX Old ini. Itu di luar berbicara dari fiturnya ya. Kalau udah ngomongin fitur ya kita bisa mengesampingkan desainnya teman-teman. Terus setelah itu desain, harganya oke, ini juga tenaganya oke banget teman-teman. Mari kita coba. Wih. Nah, cuman agak hati-hati juga kalau misalnya kalian jarang terbiasa bawa Matic gede ya, harus adaptasi dulu. Karena memang ini hampir mirip-mirip feel ridingnya ketika kalian bawa Yamaha R25 atau MT25. Jadi ketika kalian belok harus badan dulu yang belok. Karena kalau misalnya nggak gitu, kita bakal kalah sama si bodinya yang gede ini teman-teman. Seperti itu. Kita bakal mana? Lurus aja deh. Untuk masalah desain seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya kita ngomongin masalah bagasi. Untuk bagasi itu gede banget ya. Kalian bisa naruh jas hujan, bisa naruh tas gede, bisa taruh laptop. Tapi kalau untuk barang-barang elektronik gua nggak menyarankan kalian naruh di bagasi. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya luas banget. Jadi ketika kalian mudik, kalian bisa tuh selipin oleh-oleh kalian di bagasi. Karena sepengalaman gue pribadi ketika gue memang mudik ya, kadang suka diejek. Jadi sebelumnya gue pakai Beat yang touring itu kan ada boxnya. Terus gue beralih ke Yamaha R25, ketika mudik dikasih oleh-oleh itu terbatas sekali teman-teman. Yang ada ditambahin kardus di belakang jok gua. Seperti itulah. Ada videonya di sini kalau nggak salah ya. Kalau misalnya nggak ada ya susah sih nyarinya, soalnya itu draft lama teman-teman. Seperti itu ketika gua mudik pakai Yamaha R25, gua ditambahin bagasi dari kardus yang ditali di jok belakang. Sedangkan kalau misalnya kalian pakai Yamaha NMAX ini, kalian nggak perlu khawatir soal bagasi yang memang sudah besar dari bawaan pabriknya. Selain itu, ini bisa buat naruh apa ya ini? Ini HP sebenarnya sih, tapi untuk HP gue agak rekomen ditaruh di sini seperti di mana ya, terutama di dashboard kayak gini. Karena apa? Rentan kameranya itu rusak, bisa jadi goyang atau gimana. Apalagi seri iPhone itu sangat rentan sekali. Jadi sebisa mungkin jangan ya. Mending kalian beli holder HP kalau misalnya mau naruh HP. Cuman di sini sayang belum ada port cas kalau nggak salah ya. Kecuali untuk NMAX terbaru itu ada kayak pemantik api atau colokan mobil. Kalau untuk Aerox ada ya. Kalau untuk NMAX gua kurang tahu. Aerox ada kayak punya Ciprisan, cuman harus beli aja kepala chargernya gitu. Ya untuk bagasi super luas, kanan kiri ada. Kanan bisa buat taruh apa itu ya, mungkin uang receh tapi bisa jatuh juga. Yang kiri bisa sih uang receh tapi terlalu dalam. Sedangkan untuk ditaruh botol terlalu besar. Biasanya botol gak ada yang ukuran segitu ya, terlalu besar dan panjang. Kalau botol itu kan harusnya besar dimensinya, kalau ini kecil teman-teman, cuman panjang aja. Mungkin botol-botol kecil bisa masuk situ. Sedangkan kalau untuk botol dimensi besar susah juga sih, paling gepeng. Oke, untuk cornering oke juga. Dan ngomong-ngomong, ban yang dipakai Yamaha NMAX ini sama kayak bannya punya X-Max Asalman, yaitu Pirelli Diablo Scooter ya, Diablo Rosso Scooter kalau nggak salah teman-teman. Gitu. Oke, di sini kita kanan, klakson dulu. Yep, Pak. Karena bahaya. Oke, terima kasih. Dan di sini kita bakal test ride motornya. Seenak apa dibawa di jalan pedesaan dan dibawa touring. Wow, nggak kerasa anjir. Kayak ada jeglukan anjir. Ini feelnya sebenarnya udah mirip-mirip kayak bawa bawa R25 teman-teman ya. Sorry Yud, kalau misalnya barbar gua pakai motornya, tapi senyaman ini motor lu gitu. Jadi untuk bannya karena memang ukuran 100 berapa belakang ya, 140 apa berapa, ini menjadikan Yamaha NMAX ini udah kayak motor touring teman-teman. Dia ground clearance apa ya, pokoknya dari bodi ke bawah juga
lumayan tinggi, tapi kalau misalnya ada batu pasti ngebaduk. Kalau misalnya pengen touring jadi motor adventure, ini perlu ditinggiin dikit lagi, sekitar 3-5 cm. Sepengalaman gua pribadi ya. Bukan maksudnya motor touring itu harus tinggi, tapi dengan keadaan touring itu biasanya kita nemuin jalan yang berbatu. Nah, itu alasannya. Jadinya kenapa motor touring harus agak tinggi ya, atau motor adventure gitu teman-teman. Dan ini juga masih original untuk shock breakernya. Shocknya lumayan empuk dan ini oke banget sih menurut gue ya. Tapi kalau misalnya ada budget lebih, kalian bisa upgrade lagi biar lebih enak lagi abasin semua rintangan ketika kalian lagi di perjalanan. Oke, gitu. Jadi untuk kenyamanan, untuk ketahanan NMAX ini oke banget. Oke ya, non pak. Oke banget ya. Sip. Nah, setelah bahas kenyamanan, ini ada NMAX juga di depan. Tapi gua ngerasanya lebih tinggi punya Syuda, oh, udah ganti shock breaker yang depan bre, dan udah pasang apa ini namanya? Stop lamp ini ya. Wih, hai pak. Gak diklakson balik anjir. Udah pasang lampu running yang stop lamp. Lebih oke sih ya pasang running kayak gitu, karena lampu stop lamp NMAX All ini nggak banget menurut gua ya, karena kurang aja gitu, susah untuk dimodifikasi. Sekalinya bisa harus beli paketan JPA kayak gitu, cuman rata-rata nggak awet. Sebaiknya mending beli running aja, lebih terang teman-teman ya. Itu untuk segi kenyamanan dipakai berkendara. Nih, lihat enak banget anjir. Wih, sorry. Cuman harus hati-hati masalahnya ya, seperti itu kata gua tadi apa? Ketika kalian memang jarang bawa motor matic yang gede, ketika kalian belok, rata-rata yang baru belajar itu pasti namanya apa ya? Labas atau bablas ketika belok. Jadi harus hati-hati ya. Jangan sampai ketika kalian belok melebar ke kanan, bahaya juga. Melebar di belokan itu bahaya. Jadi sebisa mungkin ketika kalian punya Yamaha NMAX, apalagi baru pegang transisi dari motor kecil matic, sebaiknya kalian adaptasi dulu dengan motornya. Oke. Nah, ini hati-hati sih. Wow. Wah, NMAX saja seenak ini ya. Pantesan Asalman nyaman banget pakai X-Max. Cuman kalau misalnya gua ganti dari Yamaha R25 ke X-Max, capek bre, ngurus 2,5 buat harian tuh. Apalagi untuk matic itu ada tambahan servis di bagian CVT, itu lumayan nambah pusing juga sih, nambah biaya menurut gua kayak gitu ya. Nah, untuk masalah servisnya, oh ya, gua ingetin kalian sebaiknya pakai oli full sintetik, entah itu dari Castrol, entah itu dari Yamaha Loop, dari apa aja. Yang jelas beli 1 liter, karena ukurannya 1 liter untuk Yamaha NMAX ini ya. Bang, tapi ya 1 liter gak ada yang buat matic. Tenang, untuk oli kupling basah dipakai ke matic itu aman, kecuali oli matic dipakai ke motor kupling, itu bahaya, atau motor bebek. Biasanya jendut-jendut, dia nggak mau naik gitu olinya, jadi bahayalah, harus dikurus. Karena gue pengalaman pribadi kayak gitu teman-teman. Jadi gue saranin untuk kalian pakai oli Castrol aja yang memang kualitasnya oke. Ini gue nggak di endorse atau apa, tapi gue cuman nge-share aja. Harga 72.000 atau 65, udah naik kalau nggak salah jadi 75 ya. 75 kalian beli 1 liter bre, nggak terlalu berat ya untuk ngurus motor 1 silinder 150 cc itu. Kalian bisa beli oli Castrol 1 liter dan oli gardannya. Cukup ganti tiap 3 bulan sekali. Dan untuk Yamaha NMAX ini rata-rata kan mesin diasil ya. Diasil itu biasanya vampir oli, apalagi kalau ada bermasalah di bagian seal, krek, as dan sebagainya. Jadi kalian harus rutin ganti oli, jangan sampai ceket atau mogok gitu teman-teman. Untuk servisnya ya gitu. Untuk servis CVT, kalau misalnya kalian cukup pakai standar-standar aja ya. Kalau misalnya kalian pakai buat harian, kalau kalian ngejar performa baru main CVT. Tapi kalau misalnya kalian dipakai buat harian, dipakai buat
touring dan sebagainya lebih baik standar aja. Karena kalau misalnya pakai spare part CVT racing itu umurnya nggak tahan lama, alhasil kalian boncos di bagian CVT. Karena kalau misal kalian beli yang ori, CVT itu harganya 200 sampai 250 ribuan untuk paket fan belt sama roller. Itu udah murah banget menurut gue sih. Cukup pakai yang ori aja dan pakai yang paketan teman-teman. Nah, kelebihan dari Yamaha NMAX ini selain kenyamanan dan sebagainya, servis murah, kenyamanan, bagasi gede, pengereman oke banget. Depan belakang udah double disc, bukan double disc 2 ya discnya, tapi menandakan satu motor discnya udah depan sama belakang. Kalian bisa lihat sendiri di kokpit ini ada master rem satu di kiri, master rem satu di kanan. Alhasil rem belakang dan rem depan itu pakai rem cakram. Dimana ini sebenarnya punya kelebihan, biaya kampas kampas remnya lebih murah, perawatan lebih oke, lebih pakem juga. Tapi untuk rem belakang sebenarnya bagusnya sih trombol ya, lebih pakem dan lebih tahan. Jadi kekurangannya untuk rem disc cakram ini ketika kalian bawa touring, apalagi ini matic ya, itu bahaya banget kalau misalnya trek yang kalian lalui itu turunannya banyak banget atau sepanjang jalan kenangan. Itu harus kalian sering-sering cek di itu ya, masih ada berfungsi atau enggak. Sekiranya udah kurang pakem atau tiba-tiba remnya kalian menjadi keras ketika kalian touring di jalan banyak turunan, harus langsung segera menepi, dinginin dulu remnya karena rem kalian itu kepanasan apa atau overheat istilahnya. Dan ketika kalian remnya kepanasan, terlalu panas, overheat ya, itu bisa jadi plus. Dengan kata lain, rem kalian blong. Itu bahaya banget. Untuk matic penyakitnya seperti itu teman-teman, dengan matic yang double cakram kayak gini. Jadi kalau misal kalian touring harus tahu lah, trek yang kalian lalui itu harus istirahat di mana dan seperti apa. Kita gas, yuk. Oke. Dan rata-rata emang bener sih, kalau misalnya kalian pilih Yamaha NMAX buat harian yang suka aja touring atau hariannya jarang macet-macetan, NMAX ini jadi pilihan utama menurut gua sih ketimbang Vario. Kalau misal kalian sering macet-macetan, gua lebih saranin pilih Vario. Karena apa? Karena Vario itu lebih kecil, jadi lebih enak buat turun kaki dan stop and go. Kalau misal NMAX agak kewalahan juga ya, karena memang bodinya yang besar. Tapi kalau misalnya kalian pakai NMAX ini dengan harian dan jarang macet dan jaraknya jauh, kenapa jadi lebih pilihan utama ketimbang Vario? Karena ini teman-teman, bisa lebih bebas, kaki bisa lurus ya, walaupun masih nekuk dikit ya, dan begitulah, tapi lebih leluasa untuk kakinya teman-teman gitu. Misalnya kalian sering berkendara, entah kerja di luar kota atau harus kerja itu jaraknya jauh dan jarang macet, itu bikin kalian lebih nyaman di perjalanan, nggak sering capek, nggak ngeluh pegel-pegel badan ya, walaupun pegel pantat masih kerasa sih. Harus upgrade jok latex ya kalau misalnya perjalanan lebih dari 1 sampai 2 jam gitu teman-teman. Nah, untuk kelemahannya menurut gua ya itu tadi, untuk yang main Max ini dia seal ya mesinnya. Jadi kadang kalau misalnya seal udah getas dikit atau ada masalah di mesin dikit, itu menjadi mesin yang vampir oli, alhasil sering berkurang olinya teman-teman. Untuk speedometer juga gua akui ini bagus banget, sesuai dengan apa yang kita butuhkan, terutama ada di bagian sini yaitu jam. Indikator jam itu penting banget setelah gua rasakan ya. Karena ketika gua berpergian, ada janji atau jadwal, ada janji temu dan sebagainya, itu penting banget. Karena ketika di perjalanan kita jadi bisa mantau jam berapa dan estimasi waktu kita sampai itu jam berapa, kita bisa kira-kira. Sedangkan kalau misalnya nggak ada jam, kita bakal susah ya teman-teman gitu. Nah, untuk kekurangannya apa lagi ya? Kekurangannya sebenarnya di bagian spare part yang agak mahal sih.
Ya sebenarnya spare part kecil itu murah, tapi untuk ban dan sebagainya itu agak mahal teman-teman. Kayak misalnya si Yuda ini ganti ban kemarin ya pakai Pirelli Diablo Rosso itu 1.300.000 untuk depan belakang. Untuk NMAX, untuk motor matic ya harian dengan range 150 cc itu lumayan mahal bannya teman-teman. Karena kalau misalnya kita beli Vario paling 500 sampai 800. Wih, ada Civic ya. Ini Civic FD yang Batman, keren banget anjir. Lah wala kuat billah. Someday lah. Tapi gue pengennya Odyssey anjir. Sebenarnya untuk speedonya itu lengkap sih. Kalau misal kalian ulik ya, lumayan banyak juga di speedometernya. Kalian cukup lihat-lihat. Kalau misalnya udah punya Yamaha NMAX nya, kalian cukup ulik motornya dan kalian modifikasi sesuai selera, tapi yang proper ya. Jangan sampai kalian modifikasi malah menyusahkan buat dipakai harian gitu. Karena ini untuk stop and go juga oke banget sih Yamaha NMAX ini ya, walaupun standar. Nah dibanding PCX yang bentuknya agak aneh menurut gue ya, terlalu gede, yang belakang tuh PCX lama. Kecuali kalian pakai PCX baru teman-teman. Oke, kita coba gas di sini ya. Wih, mantap. 80. Jadi untuk dapetin angka 80 sampai 100 itu gampang banget di Yamaha NMAX. Cuman sayangnya kalau untuk 100 ke atas agak susah sih. Ya bisa sih, tapi kan perlu trek yang panjang. Sedangkan kalau misalnya kayak gua pakai MR25, MT25, Ninja itu gampang banget. Tapi ya sayang, kalian nggak dapetin bagasi yang luas, nggak dapetin kenyamanan ya sorry. Nggak, yang kalian dapetin ya speed, tenaga dari motornya itu sendiri sama pegelnya aja sih, sama asiknya. Oh iya, ngomong-ngomong ini Yamaha NMAX Yuda udah pakai windshield yang diganti ya, pakai aftermarket, dan ini bikin nambah cakep juga motornya anjir. Cakep banget lah. Jadi kalau misal kalian pengen lihat gua pakai Yamaha NMAX itu gimana, seperti ini fotonya, gila ganteng banget kan, ditambah helm full face, anjay. Pokoknya cakep banget, bre. Oh iya, ngejawab pertanyaan tadi, worth it atau enggak bang untuk beli Yamaha NMAX buat harian? Kalau gua pribadi sih worth it banget ya. Karena gua juga suka touring, gua juga butuh penyimpanan yang besar, tenaga yang lumayan. Jadi pilihannya ada di Yamaha NMAX ini. Cuman kalau gua pribadi tinggal di kota yang sering macet dan kerja itu sering macet-macetan, pulang pergi ya, gua lebih prepare ke motor Vario 125 sih ketimbang NMAX ini teman-teman. Cuman kalau untuk touring kan mending NMAX. Soalnya ADV over budget anjir, atau over price. Ya seperti itulah anjir kira-kira. Dan kalau misalnya kalian butuh preferensi atau rekomendasi modifikasi Yamaha NMAX, kalian bisa chat ke gue, DM aja ke Instagram. Gue punya beberapa referensi modifikasi Yamaha NMAX yang memang cakep sekali ya teman-teman. Gitu. Oke, mungkin gitu aja ya untuk video gua kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika kalian gak suka. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Salam dari gua, Widi DHD, pamit undur diri. Sekali lagi thanks and God bless you. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you on the next video. I'm begging you, so put your love in us, baby. Wadidi, wadidi. Jangan lupa like dan subscribe. Ngomong-ngomong, kalian yang pakai Yamaha NMAX, absen ya dari kota mana aja, dan ceritain pengalaman kalian, entah itu kenyamanan atau hal lucu sama NMAX, atau suka duka sama Yamaha NMAX yang kalian punya.